We do that chorus one more time. To see you. As we sing holy, to see you high, to see you. Yeah. Shining in the light of the glory. Pouring out on our soul. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We praise you 'cause you're holy, holy, holy. I want to see. Holy, holy, holy. Jesus, you are holy, holy, holy. We're here because you are holy, holy. Yes, we thank you 'cause you're holy, holy, holy. Come on, if you know he's holy, come on, make some noise in the room tonight. Shalom Bapak Ibu Saudara. Happy Sunday bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi ini cerah banget. Kalau Bapak Ibu perhatikan di luar kayak berkabut ya sepertinya ya. Seperti berkabut, tapi nggak tahu itu berkabut atau polusi ya. Yang pasti cerah di hari ini sangat baik untuk kita beribadah. Boleh kita berikan salam kanan kiri Bapak Saudara. Katakan happy Sunday. Happy Selamat Sunday. hari Minggu. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Yes. Sebelum kita mulai ibadah kita Bapak Saudara, kita mau baca satu buah ayat di mana Rasul Paulus dalam surat Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Suratnya berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin Bapak Saudara. Dan yuk pagi ini mari kita dengan penuh semangat dan sukacita datang menyembah Tuhan. Dan juga mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Krisnanto. Kita berikan tepuk tangan antusias dulu dong. Ya, dan mengingat kembali 3 habit kita. Yang pertama adalah honor the presence. Kita hargai hadirat Tuhan di tengah kita. Siapkan hati kita untuk mengalami Tuhan pagi ini. Yang kedua adalah save the word. Kita selain menghargainya, mencatatnya, menyimpan dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah be excited. Yes. Oke, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Mari kita pejamkan mata kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang baru di mana kami boleh beribadah kembali Bapa. Kami berterima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dengan penuh semangat dan ucapan syukur kami siap beribadah kepadamu. Mari Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir, juga setiap volunteer-Mu yang melayani Tuhan Yesus, seluruhnya Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan Yesus, sehingga pagi ini ada pertemuan pribadi dengan Engkau. Masing-masing pribadi kami Tuhan. Biar kami Tuhan boleh diubahkan pagi ini. Segala yang kami butuhkan Tuhan Yesus, Engkau lah yang tahu. Dan Kau yang menjamah kami, memberikan solusi bagi kami, kesembuhan dan kekuatan bagi tubuh kami.
solusi bagi setiap kendala-kendala dan masalah kehidupan kami. Bahkan kami minta iman yang bertumbuh pagi ini Tuhan Yesus. Iman yang semakin bergantung pada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan hadirat Tuhan. Kami mau sambut Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu Allah Roh Kudus dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya ibadah kami berkuasa. Karena Kau hadir dan berkenan atas kami Tuhan Yesus. Urapi mulut lidah kami. Berkati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biar Engkau memberkati dan melawat kami masing-masing pagi ini. Kami bersyukur dan terima kasih. Kami siap beribadah Tuhan Yesus. Siapkan hati kami juga untuk ruang bagi firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Engkau sumber segala dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Sama-sama katakan amin. Sampai ibadah Bapak Saudara. Shalom, selamat pagi CDC. Ya, hari ini hari yang luar biasa. Ya, Tuhan suka kalau umatnya datang dengan bersuka cita. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita mau datang dengan mengucap syukur kepada Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindung. Mari kita bersyukur kepadanya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan yang senantiasa baru buat kita. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindungan. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Siapa yang percaya? Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak Sekali lagi katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku.
bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Mari kita katakan Tuhan kita ajaib. Amin. Amin. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan Tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja Balasku hanya Kau Tuhan. Hanya Kaulah layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Sumber Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, ajaib Kau Tuhan. tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja Atasku hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Sumber Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau. Dia yang layak di sini. Haleluya. Perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia. Sama-sama sekali kita katakan Raja mulia. Beri kemuliaan buat Dia. Haleluya. Dialah Raja mulia. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja kita. Raja yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Kita mau tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat pertolongan Tuhan. Bersyukur buat keajaiban Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
Ada banyak hal yang Tuhan perbuat. Mari kita tetap bersyukur, melihat kepada Dia yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, menciptakan segala sesuatunya. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Haleluya. Apa dahsyat Engkau Tuhan, menciptakan segala sesuatunya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terselami pikiranmu, tak terukur
Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari kita bangkit berdiri, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, sembah Dia, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Yes Lord, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allahku, Kau tetap Allah. Betapa kita mengagumi kebesaran Tuhan. Mari katakan sama-sama, how great you are. How great you are. Oh, how great you are. Kita angkat tangan kita menyembah Dia. How wonderful, how beautiful your name. Oh, how great you are, Lord. How great you are. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. Mari kita angkat tangan kita, katakan how great you are, Lord Jesus. How great you are. How great you are. Oh, how great you are. How wonderful, how beautiful your name. How great you are, Lord. How great you are. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. Katakan sekali lagi, how great you are. Yes, tinggikan Dia ada di tengah-tengah kita. Yes, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, how great you are. How wonderful, how beautiful your name. Yes, Lord. How great you are. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. Oh, how great you are. How great you are. I worship you, Lord Jesus.
kekuatan kami. How great you are. Rabaya How shekere great bere you rara are. Pujian. Ya rabara Layak dimuliakan. Hallelujah. Ya kamu ya Lasik ya Rama ya Rama. Tak ya Rama ya Lasik ya Rama ya Rama. Kuriamu ya Lasik ya Rama ya Rama. Kuriamu ya Lasik ya Rama ya Rama. Yang kami sembah. Kau dahsyat meninggikan. Yang kami Tuhan. Hanya Kaulah yang terima pujian. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kau sungguh ajaib Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Kau kekuatan kami Tuhan. Kau penghibur kami Yesus. Haleluya Engkau Tuhan. Harapan-Mu yang turun atas kami. Haleluya baik nama wadah. Haleluya. Muriamu ya Lasik ya Warama ya Rama. Tak ya Maya kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Hati kami menyembah, Kau Raja yang bertata. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Syara barara barala ya sekedere. Syakara barala barala marala ya sekata karala ya. Era ya syakara barala ya. Oh, Jesus. Yesus Tuhan. Syara barala ya. Syara barala ya. Kau Raja kami Tuhan. Kau Tuhan. Mari kita mau tinggikan Dia. Yesus Kau Raja. Yesus Kau Raja. Kita menghormati Dia. Ajaiblah karya-Mu, tiada seperti-Mu. Amin. Kekal setia, Kekal dan setia. Yesus, Kau bertahta. Kuduslah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Yes, Lord. Senap jiwaku selalu mari jemaat naikkan pujian ini. Yesus Kau Raja. Amin. Sembah Dia, tinggikan Dia. Yes, Lord. Ajaiblah karya.
Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada Amin. seperti-Mu. Yes Lord, amin. Kekal dan setia. Yesus, Kau bertahta. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah nama-Mu. Tiada seperti-Mu. Segenap jiwaku selalu memuji-Mu, Yesus, Kau Rajaku. Ajaiblah karya-Mu, tiada seperti-Mu. Kekal dan setia. Yesus, Kau bertahta. Kuduslah nama-Mu. Tiada seperti-Mu. Segenap jiwaku selalu memuji-Mu, Yesus, Kau Rajaku. Ajaib. Ajaiblah karya-Mu, tiada seperti-Mu. Kekal dan setia. Yesus, Kau bertahta. Kuduslah nama-Mu. Tiada seperti-Mu. Segenap jiwaku selalu memuji-Mu. Ya Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Engkau bertahta, Yes. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Engkau berkuasa. Segala pujian hormat kami berikan hanya kepadamu. Engkau layak disembah, layak dipuji, nama-Mu besar. Yesus, Kau bertahta. Selalu Kau ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Biar kami selalu memuji-Mu, meninggikan Kau. Yesus Raja, segala Raja. Biar pagi ini Tuhan, kami boleh Tuhan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Yang berasal dari Engkau. Kami mau Tuhan, firman-Mu terus bicara bagi setiap kami Tuhan. Biar kami boleh mendapat sesuatu kekuatan yang dari Tuhan. Dan kami bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan. Mau mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami. Roh Kudus tolong setiap hati dan pikiran kami kuasai oleh Roh Kudus. Kami serahkan waktu ini kepadamu. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Biar kami dapat fokus. Tuhan, hamba-Mu ini menyampaikan firman Tuhan. Layakkan hamba-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus yang siap untuk menerima firman Tuhan, katakan amin.
Wow. Ya, hari ini kita kembali lagi ibadah sudah di bulan apa? Agustus. Enggak kerasa, perjalanan tahun 2026 memasuki bulan ke-8. Hal ini kita tahu tetap kita setia, kita beribadah kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita ini berjalan bersama Tuhan. Dan kita mau Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang memimpin atas setiap kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, berapa kali saya sampaikan firman Tuhan. Yang pertama itu tentang be like Christ, artinya kita tuh serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Bicara ini tentang kita menyembah Tuhan. Kita diciptakan menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah kita persekutuan yang terdalam. Menjadi keluarga di dalam Kristus. Ini DNA yang kedua. Dan hari ini saya mau sampaikan bicara tentang DNA CDC atau nilai-nilai, sifat-sifat jemaat CDC. Ini tentang pembapaan. Bicara tentang pembapaan itu ada sesuatu yang kita tahu, ada kakak rohani atau bapak rohani yang lebih dewasa tentunya rohaninya. Dia akan membimbing, memuridkan anak-anak rohani yang imannya masih mula-mula, masih cetek, kemudian sesuatu yang kita tahu. Ini yang kita perlu bimbing mereka. Tentunya next, tema berjalan bersama Tuhan. Kita nggak boleh lupakan ini. Seperti tadi host sudah sampaikan. Di Kolose 2 ayat 6-7 saya selalu mengulang-ulang firman Tuhan ini supaya pegang dalam kekuatan dalam hati kita. Masukkan firman ini, cerna firman Tuhan ini. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu atau kita telah menerima Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita telah menerima Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di dalam Kristus. Saya percaya sampai 8 bulan ini, jemaat ini mulai terus mengarahkan kita berada tetap di tracknya Tuhan. Jangan keluar dari tracknya Tuhan. Mungkin dalam godaan apapun, tapi kembali lagi ke tracknya Tuhan. Ada tantangan apapun, kembali lagi ke jalannya Tuhan atau relnya Tuhan yang sudah Tuhan tentukan. Dan ayat 7 bilang seperti ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hari ini siapa yang bersyukur? Kita ada di sini. Bersyukur banget kita ada Tuhan. Berakar di dalam Kristus. Dibangun di atas Kristus dan bertambah teguh dalam iman kepada Kristus. Dan terakhir hati kita melimpah dengan syukur. Ini kita belajar DNA ini supaya apa? Menghidupi DNA ini. DNA yang Tuhan sampaikan ini, yang kita buat ini supaya jemaat itu ada satu tuntunan. Langkah demi langkah memiliki nilai hidup jemaat CDC Bogor. Yang pertama be like Christ, yang kedua persekutuan deep familyhood, dan ketiga pembapaan strong legacy. Dan kita bicara tentang hari ini tentang pembapaan atau strong legacy. Ini bicara tentang hubungan pribadi dan transfer nilai-nilai kehidupan.
Sekali lagi katakan, hubungan pribadi dan transfer nilai kehidupan. Apa sih dibilang pembapaan itu? Pembapaan di dalam gereja adalah proses pemuritan di mana seorang pemimpin yang telah dewasa rohani membimbing, melindungi, membagikan hidupnya menjadi teladan hidup kepada orang yang lebih muda atau anak rohani. Prakteknya, kita lihat hubungan Bapa dengan anak. Sampai hari ini, kita sayang gak sama anak kita? Sayang. Pernah gak anak itu berbuat salah? Pernah. Tapi anak itu kita maafkan. Dan anak itu pun sama berkata, Papa, Mama, I'm sorry. Papa, Mama, I love you. Wow, sesuatu tuh kita praktekkan meniru hubungan kasih Bapa dengan anak. Begitupun sama dalam kehidupan orang percaya. Kita menjadi jemaat Tuhan. Bapa kita ada Bapa di surga yang penuh kasih. Dia tidak memandang apapun latar belakang kita, harta kita, kedudukan kita. Dia terima semua. Yang percaya katakan amin. Sebaiknya itu Tuhan itu kepada kita. Jadi pembapaan itu penting juga. Karena kita membawa orang itu mengalami Kristus. Mengalami perubahan menjadi memiliki sifat-sifat Kristus. Penting banget. Di Efesus 4 ayat 16, dia bilang seperti ini. Dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, saya minta untuk jemaat bacakan. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, firman Tuhan ini bicara untuk gereja, untuk keluarga, untuk marketplace. Firman Tuhan ini bicara di luar gereja pun bicara tentang ini. Marketplace artinya di tempat usaha, tempat bisnis kita, tempat pekerjaan kita, maupun di dalam rumah, di keluarga. Banyak orang salah persepsi firman Tuhan yang rasanya tuh membosankan. Kayaknya males banget baca firman. Bosan. Karena pandangannya ini hanya di dalam gereja aja. Di luar sana saya bisa bebas melakukan hal apa aja yang orang gak tahu. Gak bisa gitu Bapak Ibu. Firman Tuhan ini untuk di gereja, untuk keluarga, untuk marketplace. Artinya di luar gereja kita harus sama. Kita punya nilai-nilai yang harus sama. Di gereja, wah, shalom, haleluya. Di luar, bahasa binatang keluar. Enggak gitu Bapak Ibu. Kayaknya di gereja itu seperti apa? Malaikat, padahal bukan. Di luar, lawannya malaikat apa? Setan Bapak Ibu. Satu hal yang kita belajar hari ini, kita tuh mempunyai Tuhan yang bilang tuh seperti ini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Untuk memuliakan Dia. Untuk menggenapi rencana Dia di dunia ini. Artinya dimanapun kita ditempatkan, kita punya nilai-nilai yang sama. Ini tentang pembapaan ini. Kita harus
berikan nilai-nilai yang sama tentang nilai kerajaan Allah kepada anak-anak rohani kita, bahkan kepada anak kandung kita pun. Kita harus ajarkan nilai-nilai ini. Berapa banyak yang kita gak arahkan mereka. Hari ini Jemaat CDC, kenapa ada carousel? Kenapa kita ada ibadah? Supaya kita tahu menangkap nilai-nilai kerajaan Allah yang sama nilainya. Tujuan pembapaan adalah supaya anak rohani ini bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Supaya bertumbuh, memiliki karakter Kristus, menggenapi rencana Tuhan. Di jemaat CDC kita tengok kiri kanan, tidak ada yang yatim piatu, yang gak punya bapak. Kita harus punya bapak rohani. Kita tahu ada Bapa di surga. Kita tahu ada carousel leader, bisa sebagai pembapaan. Memastikan setiap anggota punya tempat untuk sharing, untuk berbagi kehidupan dan dibimbing. Dibimbing itu dari gak tahu apa-apa, saya pernah menjadi orang yang belum percaya, tapi saya mulai dibimbing. Orang yang mau dibimbing akan cepat pertumbuhannya. Rohaninya tuh akan cepat melesat gitu. Tapi orang yang dibimbing mundur. Dibimbing mundur, seolah-olah mau dibimbing tapi enggak mau bertindak. Dia akan stop. Seolah-olah rohaninya makin tua. Seolah-olah. Tapi Tuhan tahu ini. Kita tuh mau dibentuk. Saya pernah sampaikan. Tuhanlah yang membentuk. Yang memurnikan kita. Seperti bejana tanah liat. Tukang periuklah. Yang membentuk kita semua. Kalau kita diputar-putar sama. Dipelarikan. Putar. Kalau kita setia. Setia, taat, seolah-olah membosankan. Seolah-olah begini terus. Tidak Bapak Ibu. Saya ngalami berputar terus. Dimurnikan. Sekarang makin lama saya makin tahu. Buat kebaikan kita. Semakin lama semakin ngelihat bahwa oh iya ini maksudnya Tuhan mau kesini. Jadi ngertilah bahwa pasti bahwa kita mau dibimbing, membentuk karakter, menjadi murid Kristus yang kuat, menjadi dewasa dan serupa dengan sifat Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir adalah kaderisasi generasi. Kita harus punya penerus, generasi penerus. Mempersiapkan pemimpin-pemimpin baru menjadi estafet dalam pelayanan gereja. Maka kita lihat ada di pemain musik, ada yang senior, ada yang muda, terus dikombine. Supaya apa? Ada generasi yang terbangun. Gak mudah membangun generasi, gak mudah. Tapi kita dengan sehati, jemaat ini setuju gak untuk kita bangun generasi yang percaya katakan amin. Gak mudah, tapi kita mau. Berapa tahun kita lihat anak-anak ini diajari. Mungkin saya gak bisa untuk mengajarkan mungkin saya nggak bisa punya kemampuan musik, tapi saya punya ide. Kenapa nggak dikursuskan aja?
Saya kursuskan. Cari kursus yang terbaik. Alami perubahan. Sampai hari ini kita ini belum sempurna. Tapi mulai ada pertumbuhan. Mulai ada kegerakan untuk membangun generasi. Jadi hari ini anak-anak muda, keluarga muda, kau dipanggil oleh Tuhan. Kita yang senior aja umur seperti saya ini semangat. Masa yang muda loyo? Nah gitu, harus semangat. Kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Sampai nanti waktunya bisa berhasil. Jangan pikir, aduh aku gagal terus. Ya iman kamu itu. Tuhan kasih keberhasilan kalau kamu tekun. Ada kata sesuatu yang membuat saya tuh terus memperhatikan setiap kata-kata yang membuat saya tuh terpojok atau membentengi diri sendiri. Saya muda dulunya orang itu kalau disuruh, Pak Kris, tolong sampaikan ya presentasi. Aduh Pak, jangan saya. Aduh Pak, saya nggak bisa. Saya belum mampu. Itu kata-kata tuh tanpa disadari. Membenteng kehidupan saya. Sehingga apa? Kesempatan itu hilang. Tapi saya mulai berubah. Saya katakan, saya mau. Saya coba. Pernah gagal, pernah dan sering gagal. Sering, pernah, gak masalah. Tapi begitu kata mau itu mulai tanamkan, saya mau. Saya pasti bisa, padahal belum bisa. Jadi berubah setiap kata-kata itu yang membangun dan kata-kata yang positif. Ini yang kita harus ajarkan nilai-nilai ini kepada semua jemaat bahkan anak-anak kita. Jangan pernah menyerah. Mudah katanya. Kata-kata itu selalu diingat gampang banget. Jangan pernah menyerah. Tapi berapa banyak di antara kita menyerah di tengah jalan. Nangkep sampai sini? Jadi untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat berikutnya. Ayat 13 saya minta dan 14 minta jemaat untuk bacakan 3, 2, 1. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kebutuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15 dan 16. 3, 2, 1. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ayat 12 bilang seperti ini. Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hal ini bicara tentang memperlengkapi orang-orang kudus. Di dalam keluarga, mengajarkan anak-anak keterampilan hidup, dan nilai-nilai agar mereka secara mandiri dapat melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Di dalam keluarga, kita harus perlengkapi anak-anak kita dengan keterampilan hidup. Anak-anak yang menanamkan nilai-nilai kebenaran, kita harus tanamkan kepada anak-anak. Memiliki rasa syukur sama Tuhan. Menghormati orang tua, keluarga, bergaul dengan banyak teman yang baik. Jauhkan pergaulan yang negatif, yang salah, yang menyesatkan. Saya tanamkan itu supaya apa? Dia mengalami pergaulan, artinya hubungan dengan sesama. Saya ajarkan juga untuk mengalami Tuhan secara pribadi, melayani orang lain. Hal ini kita sama-sama perhatikan dalam setiap keluarga yang punya anak. Pasti kita punya pergumulan masing-masing. Tapi kita belajar, ajarkan nilai-nilai ini. Memperlengkapi mereka. Supaya punya keterampilan hidup. Karena sejak dari kanak-kanak kita ajarkan nilai-nilai ini. Nanti dewasa dia akan lebih kuat menghadapi setiap permasalahan atau gelombang hidup. Dia akan mengalami kedekatan dengan Tuhan. Saya mau cerita beberapa waktu, mungkin berapa tahun yang lalu. Dua anak ini, Elis dan Jane, saya ajarkan untuk setir mobil. Tapi yang menonjol adalah Elisa. Aku mau apa? Kalau di Jane nanti dulu. Tapi yang pertama ini begitu mau. Saya ajarkan sampai dia bisa. Tahap kedua adalah anak ini yang rasanya maju mundur. Saya nggak bisa paksa kalau mereka, anak ini, kalau kita mau ajarkan. Yang penting dia punya kemauan. Apapun. Keterampilan itu akan muncul ketika kita mau diajar. Begitu kita ada kata mau, saya mulai sesuatu mengajar, akhirnya Jen juga mau. Dan sampai bisa. Hal yang perlu saya garis bawahi, setelah terima kasih. Oh, thank you. Kepencet seperti air mancur dia. Masuklah ke laptop. Oke, kembali lagi biar fokus. Setelah saya ajarkan untuk bisa setir mobil sampai bisa. Tentunya dia bisa pergi kemana-mana. Dan saya cuma kasih tahu, kamu mesti hati-hati kalau ada motor di pinggir atau saya ajarkan sampai sedetil-detilnya. Lihat apapun dari rambu-rambu lalu lintas sampai mengendarakan dengan benar. Saya ajari itu. Supaya apa? Saya punya pemikiran bahwa anak itu apapun kalau dia mau, saya ajarkan. Satu saat Elisa mengalami kecelakaan. Mobil itu ditabrak oleh truk pagi-pagi subuh. Ketika dia kerja di Cikarang. Pagi-pagi dia subuh, setiap pagi dia berangkat dan mobil itu kecelakaan. Ditabrak oleh truk dan hancur. Dia hanya telepon, "Papa, mobilnya tabrak. Sorry ya." Ya sudah. Terus saya tanya, mobilnya gimana? Hancur depannya. Dengan kondisi yang kalau kita sebagai papa punya masalah yang seperti ini. Yang dia katakan anak ini, "Papa sorry, aku kecelakaan."
ya sudah. Kita cari penyelesaiannya. Begitu anak-anak yang kedua. Berapa tahun kemudian anak yang kedua ini diekalos, ditabrak orang. Ditabrak orang, dia sama temannya perempuan berdua dimarah-marahi. Ketakutan. Papa tolong, tolong. Ini bukan nabrak, ditabrak orang. Dan saya pergi ke Ekalos di simpangan bundaran itu. Saya ketemu supirnya, pemiliknya. Saya bilang saya yang bertanggung jawab. Saya selesaikan. Jen bilang apa? Papa ini gimana? Sudah selesai. Bayar asuransi aja. Mudah. Klaim asuransi 200.000 beres kasih. Kamu masuk asuransi. Sesuatu yang kita harus punya sesuatu mengarahkan ketika ada masalah. Ketika ada ketakutan. Yaitu ada perlindungan. Membimbing dia untuk berhati-hati kembali. Itu yang kita ajarkan, nilai-nilai hidup itu. Di marketplace gimana? Apa hubungannya dengan marketplace? Melatih dan memberdayakan tim yang ada. Sama-sama bekerja, punya rekan kerja, punya teman kerja. Semangat sama-sama untuk mengerjakan di dalam satu tim. Artinya hal-hal apapun kita bisa temukan ada di dalam marketplace. Tapi kita tahu pasti ada jalan keluar, ada solusinya. Dan kita tahu yang berikutnya. Di ayat 13 bilang seperti ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Catat di sini. Kita semua telah mencapai kesatuan iman. Iman kepada siapa? Kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Kepada Kristus dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita tahu pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang kedua adalah bicara tentang membawa orang kepada kedewasaan penuh. Senang gak kita bertumbuh supaya dewasa, enggak jadi anak rohani lagi. Senang kita bisa melihat orang-orang yang berubah, yang mengalami ini, bertumbuh lebih dewasa. Kejadian pada anak-anak yang ketika mengalami masalah, yang penting anak itu kita ajarkan, kalau kamu salah, kamu harus minta maaf. Katakan I'm sorry, udah jangan banyak debat macam-macam. Banyak orang membela diri, aku enggak gitu loh, aku enggak gini loh. Enggak, ya salah-salah. Enggak ada alasan, enggak usah diceritakan macam-macam. Anak itu kalau anak yang kita ajarkan, Papa, aku salah. Tentunya sebagai bapak itu tersentuh hatinya untuk dia bisa menerima kesalahan ini atau masalah yang ada untuk dia bisa lebih berani lagi untuk melangkah berikutnya. Bukan ketakutan yang kamu tuh, anak orang tuh kadang-kadang kamu tuh, aduh kata-kata tuh kepada anak tuh membuat anak itu down. Ingat, mama papa, kalau kau galak hari ini sama anak, pada hari tuamu begitu pakai tongkat, anak itu masa bodoh. Ketika kau punya penyakit stroke, berbaring di tempat tidur, anak itu akan acuh.
Anak itu bilang apa? Biar cepat mati aja deh. Kenapa? Nilai-nilai ini adalah kamu ngomelin terus tiap hari kepada anak. Marahin terus. Gak pernah dipuji. Buahnya nanti pada engkau tua. Kau ada di, waduh pusing si mama si papa. Aku taruh dia di panti. Enggak ditengok-tengok. Sedih. Sedih. Maka membangun nilai-nilai ini. Ya. Sesuatu yang dibilang tuh menjadi teladan dalam kerendahan hati. Ini di keluarga penting banget gitu. Kita ngajar anak-anak supaya teladan dalam kerendahan hati. Kamu harus rendah hati. Begitu anak itu kayaknya mulai tinggi hati, kita ingatkan kembali. Kamu gak boleh sombong. Kamu harus punya nilai rendah hati. Dan ada kasih Kristus. Kasih itu memberi. Kasih itu rela berkorban. Itu yang kita tanamkan. Bagaimana dengan marketplace? Menyatukan dalam tim tentang visi misi dan nilai-nilai yang sama. Saya di dunia industri begitu lama saya mengalami di dunia industri. Saya menjadi pekerja yang mengalami banyak tantangan, banyak masalah yang ada, apapun. Tapi di dunia industri ini selalu saya ingat ada singkatan dari QCDSM. Itu di bidang industri itu selalu mengenal, mau industri otomotif, mau apapun. Kita tahu harus punya kualitas, quality. Kita tahu harus punya cost, bicara tentang keuangan, bicara tentang delivery atau pengiriman. Kemudian ada safety, bahkan sekarang ditambah M tentang moral. Dulu hanya 3, quality, cost, delivery. Saya diajarkan tentang industri ini yang dulu terkenal adalah industri dari luar. Ini mengajar tentang industri itu kita harus punya kualitas. Barang ini kualitasnya bagus enggak? Kedua, murah enggak? Pengirimannya tepat waktu enggak? Dan ada safety enggak? Contohnya nih, wah ini sedotannya tajam kena mulut. Enggak ada safety, murah. Tapi kita mau beli lagi enggak? Dan yang terakhir ditambah moral adalah pekerjaannya. Punya moral yang bagus enggak? Itu dunia marketplace. Sampai orangnya pun dinilai. Pelayannya, coba masuk restoran, pelayannya songong gitu. Ada yang mau ke situ lagi? Enggak. Jutek gitu. Pelayanannya. Enggak. Makanya kita belajar dari dalam sini. Pelayanan Asyir, kasih senyum. Asyir itu cuma modal senyum aja. Senyum, sapa, selamat pagi, apa kabar? Sapa dan senyum. Mulai kita belajar hal ini. Kalau Bapak Ibu, dalam hal apapun, sekarang tentang produksi atau industri apapun, atau UMKM apapun, ingat, bikin sesuatu yang bagus. Harganya enggak mahal. Harganya bisa dijangkau oleh orang banyak. Dan pengirimannya selalu on time. Kapan aja ada. Pesan kemarin, kirimnya ke besok juga bisa. Artinya terus kejar delivery. Jangan molor. Oke, sanggup. Pesan makanan, coba Bapak Ibu. Jam 6 sore pesan.
datangnya jam 10 malam. Kira-kira mau pesan lagi nggak ke resto itu? Delivery itu secepat mungkin. Kemudian safety, aman buat kita semua. Tentang makanan, jangan sampai mules-mules. Ada di sana yang mules-mules dibagi makanan banyak gitu. Mules. Jangan. Artinya kita jaga ini. Bahkan kita menjadi pelayan. Melayani pembeli. Memuaskan pelanggan. Itu targetnya. Dan kita tahu ini berlaku. Membawa orang kepada kedewasaan penuh di dalam gereja maupun di marketplace. Mungkin satu lagi, membangun pondasi. Dalam Efesus 4 ayat 14 bilang seperti ini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hal ini kita tahu, kita bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh nilai-nilai angin palsu. Kita harus bangun pondasi kepada anak-anak, kita harus menerapkan membangun pondasi kepada anak-anak kita. Dia mengalami punya sesuatu di sekolah, tentunya punya teman. Punya teman, cari yang baik, gak bergaul dengan teman-teman yang negatif. Kita pantau untuk pertumbuhan anak-anak ini. Kemudian kita ada ngelihat di depan atau di sekitar kita, ada orang yang bertato, ada orang yang pakai anting yang antingnya gak cukup satu. Wah, kupingnya penuh dengan anting. Lagi tren. Bahkan bukan kuping aja, hidungnya diantingin. Kalau dulu tuh yang diantingin, dikasih anting itu kerbau. Cuk gitu. Nah, itu tren. Apakah anak-anak kita mau seperti itu? Saya bersyukur untuk kasih nilai-nilai ini. Ini tidak, ini boleh. Dari sejak kecil kita terapkan ini. Kemudian informasi yang salah dari online. Banyak teori, banyak pengajaran yang sesat sampai yang benar itu ada di online. Komplit. Tinggal kita harus pilah-pilah yang ada di sana. Saya ingatkan, yang populer itu belum tentu benar. Yang populer belum tentu benar. Tapi peganglah kebenaran. Jadi dalam keluarga itu membimbing anak-anak untuk memiliki kedewasaan rohani dan pola pikir yang kritis agar tidak mudah terbawa arus dunia. Jadi kita harus tanamkan, kamu jangan ikuti yang salah. Yang benar seperti ini. Berulang-ulang saya sampaikan ini. Kemudian juga kalau di marketplace itu membangun integritas. Berapa banyak di luar sana ketika di marketplace tergoda oleh hal keuangan. Saya pun ngalami. Begitu ada supplier deketin saya dan disiapkan sesuatu amplop. Tapi saya bilang tidak. Cukup saya dibantu oleh supplier itu. Dan sampai hari ini hubungannya baik. Saya mau ambil barang gak bayar dulu pun dikasih. Jauh lebih mahal daripada saya dikasih amplop dan hubungannya putus. Saya terima amplop. Oh, Pak Kristo mata duitan ternyata. Selesailah hidup saya. Jadi kebenaran itu lebih
nilainya daripada hubungan. Penting ini, nilai. Kita nggak ngelihat, kita semua perlu uang, tapi jangan salah, jangan jalan pintas. Ada jalan pintas yang rasanya tuh enak gitu. Enggak. Kita ikutin kebenaran dari Tuhan. Memang lama seolah-olah nggak berubah. Endingnya paling penting. Ending. Kita tuh nggak kerasa sih perubahan, biasa-biasa aja. Kita makan 3 kali, kita bisa olahraga, bisa nyanyi, bisa apa. Terus kita kehidupan seperti ini. Tapi roh kita berubah. Ada roh Kristus, ada roh kudus. Amin. Sampai di sini. Sesimpel itu. Jadi semua tuh di gereja, di keluarga, di marketplace, kita harus sama nilainya. Yang percaya katakan amin. Harus sama. Ini yang dunia bisa melihat di luar sana. Oh iya, dia beda. Dia beda. Padahal kita gak berubah. Tapi kita ada di Kristus. Dan terakhir ini bagus banget. Terus saya minta waktunya sebentar. Ayat 15 bilang seperti ini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam segala hal ke arah Kristus. Jadi itu semua itu pertumbuhan iman kita, pertumbuhan hidup kita semua ke arah Kristus. Karena Kristus adalah kepala, yang percaya katakan amin. Yesus kepala di gereja, kepala di keluarga, kepala di luar gereja juga, di marketplace. Coba Bapak Ibu yang ada di sini, kalau kita nggak punya kepala, bisa hidup nggak? Mati. Kita mati, nggak punya kepala, nggak bisa hidup. Kita bersyukur nih kepala kita ada dan kita punya kepala lagi, yaitu Kristus. Ajarkan semua, keluarga anak-anak kita, ajarkan dia kepada Kristus. Semua yang kita dapat dari Tuhan. Semua yang kita nikmati sampai hari ini semua dari Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, tanpa Yesus kita gak bisa berbuat apa-apa. Jadikan Yesus kepala dalam gereja, dalam keluarga, dalam marketplace. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Pemain musik. Saya undang untuk penyanyi musik. Kita nyanyikan lagu yang ketiga, yang terakhir. Kita nyanyikan dengan sungguh, Yesus kau rajaku. Yesus kau rajaku, ajarlah karyamu, tiada sepertimu, kekal dan setia. Yesus kau bertahta, kuduslah namamu, tiada sepertimu, setiap jiwaku selalu memujimu. Yesus kau
Rajaku, ajaiblah karyamu, tiada sepertimu, kekal dan setia. Yesus, kau bertata, kuduslah namamu, tiada sepertimu. Segenap jiwaku selalu memujimu. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan gak berhenti sampai di sini. Engkau adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan menolong orang-orang sekitar yang sejak dari bayi bahkan belum mengenal Tuhan, bawa orang itu kepada Kristus, bimbing dia, ajarkan dia untuk bisa mengenal firman Tuhan, bahkan mencerna menjadi pegangan hidupnya dan memiliki iman kepada Kristus. Mungkin dalam pemikiran kita gak bisa. Coba hari ini katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau. Tuhan aku mau bawa orang itu mengenal Kristus. Kita gak sanggup tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Kita punya link atau jaringan yang Tuhan berikan untuk bisa kontak Roh Kudus. Hati kita kontak dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus memberi pencerahan, memberi keberanian, membimbing dan bahkan mengajarkan, menolong kita dalam segala hal. Tentunya semua ini menjadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita rasakan sampai hari ini. Semua karena Kristus, semua karena anugerah Kristus. Jadikan Yesus menjadi kepala dalam setiap rumah tanggamu, kepala dalam keluargamu, kepala di dalam gereja, kepala di dalam marketplace, di luar gereja. Jadikan Yesus menjadi kepala. Amba berdoa buat jemaat ini terus semakin mengerti firman Tuhan. Semakin mengerti Tuhan. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk dia bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi firman Tuhan yang luar biasa. Thank you Pastor Chris sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara mau jadi berkat di tengah gereja, keluarga kita dan juga marketplace? Mau Bapak Saudara? Mau? Roh Kudus mampukan kita ya. Amin. Amin. Yes. Apakah ada hari ini yang baru pertama kali hadir bertemu dengan kita keluarga besar CDC Bogor? Ada? Boleh kita lihat tangannya kalau ada Bapak Saudara?
Ya, Welcome. oke, ada di sebelah kanan saya. Welcome Ibu. Thank you sudah hadir. Salam kenal. Ya, welcome home. Harapan kami semoga ini bukan ketemu pertama kali. Ketemu pasti yang pertama kali ya, tapi kedepannya bisa sering-sering ketemu lagi. Oke. Ya, welcome home bagi kita semua. Ini waktu yang indah untuk kita memberi Bapak Saudara. Sudah ada amplop di bangku kita bisa gunakan untuk pemberian secara tunai. Kemudian pemberian secara transfer tertera di layar kita. Ada 3 jenis persembahan. Yang pertama adalah persepuluhan, yang kedua diakonia, dan yang ketiga persembahan. Sebelum kita memberi Bapak Saudara, saya akan membacakan satu ayat dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk Bapak Saudara. Siapa yang mempersembahkan, sekali lagi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Amin. Ya, kita mau berdoa untuk persembahan yang kita siapkan. Mari kita pejamkan mata. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan yang mengena dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percayalah Roh Kudus Engkau memampukan setiap volunteer dan jemaat-Mu untuk bisa jadi berkat di gereja, di tengah keluarga, dan juga di marketplace. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini waktu yang indah untuk kami memberi Tuhan. Berkati setiap persembahan yang kami siapkan untuk kami berikan Bapa. Kami berkati amplop ini maupun juga handphone untuk kami transfer Tuhan. Berkati ini menjadi berkat cukup bagi keperluan untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Kami berkati sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ya berkati, maka akan berlipat kali ganda dan akan jadi satu hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi, berikan kami hati yang benar Tuhan Yesus dalam memberi Tuhan Yesus. Sehingga Engkau boleh berkenan dan Engkau boleh melipat gandakannya bagi kami. Ajar kami lebih baik dalam memberi Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan memberi Bapak Saudara. Yes. Oke, sepertinya sudah semua. Ibadah ini bisa ada karena ada tim yang mempersiapkannya. Boleh kita bangkit berdiri Bapak Saudara untuk kita mau say thank you kepada para volunteer kita. Thank you volunteer. Thank you Sudah volunteer. mempersiapkan semuanya. Terima kasih untuk usahanya, waktunya, dayanya, dananya. God bless you. God bless you. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tergerak mau terlibat dalam volunteer, hubungi cell leader masing-masing. Nanti akan diarahkan sesuai dengan minat dan juga kebutuhan yang tersedia. Ya, minggu depan kita akan ketemu lagi di waktu dan tempat yang sama, akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Kasih tepuk tangan dulu. Cannot wait ya minggu depan bersama dengan Pastor Tini. Ya, jam dan waktunya sama Bapak Saudara. Yang pertama si Kids setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kemudian ibadah umum kita, yang ibadah kita ini ibadah umum jam 9 pagi juga, dan juga 11.30 ada ibadah Youth Arrow. Ya. Dan kita juga ada on-site prayer setiap hari Sabtu Bapak Saudara. Jamnya jam berapa? Jam 7 pagi. Di sana kita akan sama-sama kumpul dan berdoa untuk gereja, untuk kebutuhan jemaat, dan yang lain-lain. Kita bisa hadir dan sama-sama berdoa karena Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Selain itu kita punya kotak doa Bapak Saudara. Letaknya itu di bagian belakang
dekat kotak persembahan. Warnanya orange kotaknya. Dan kita bisa gunakan kotak tersebut dengan cara menulis cari kertas sesuai kebutuhan kita masing-masing. Kalau dibutuhkan ada permohonan doa khusus, masukkan ke sana, nanti ada tim doa yang secara khusus mendoakan untuk kebutuhan saudara. Tuhan akan tolong kebutuhan kita. Ya, kita juga ada wadah carousel di mana ya kita boleh tampilkan carousel ini udah cukup banyak sesuai dengan rentang usia kita. Nah, kita boleh pilih dan pastikan setiap kita Bapak Saudara mengikuti di dalamnya. Pilih satu ya untuk kita bisa komit, hadir dan dekat dengan carousel masing-masing. Oke. Selanjutnya ada pengumuman yang khusus juga, kelas spiritual journey Bapak Saudara. Ya, encounter class. Yes. Jangan ragu-ragu dong tepuk tangannya ya. Tanggalnya tanggal kapan? 23 Agustus. Sudah ada rekan-rekan kita yang mendaftar untuk mengikutinya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ikut, ayo jangan ragu-ragu buat gerak dan mendaftar ke carousel leader masing-masing. Ataupun juga ke sekretariat. Ya, di sekretariat nanti harap ketemu dengan Ibu Edwina, nanti akan dibantu untuk pendaftarannya. Berbiaya 50.000, di sana sudah termasuk buku dan makan siang. Sekali lagi di note tanggalnya 23 Agustus jam 11.30. Satu lagi Bapak Saudara, nanti juga setelah pengumuman ini kita akan undang seorang ibu yang mengikuti kelas spiritual journey sebelumnya. Biar kita tanya-tanya dia ya, apa nanti yang dialami supaya Bapak Ibu Saudara terinspirasi dan mau mengikuti juga kelas berikutnya. Oke, sebentar sabar ya. Dan setelah ibadah ini ada coffee time Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan buru-buru pulang, kita bisa nikmatin kopinya, snacknya bersama dengan sahabat-sahabat kita. Oke, sekarang waktunya untuk kita panggil Ibu Uci. Boleh tepuk tangan Bapak Saudara? Silakan Ibu Uci ini. Yes, Bu. Silakan berdiri di sini sebelah saya. Ibu Uci ini salah satu peserta yang mengikuti kelas spiritual journey. Ya, dan Ibu Uci tergerak buat sharing dengan kita semua. Silakan Bu Uci. Terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kalau saya di pagi ini bisa berbagi kepada Bapak Ibu Saudara. Dan perkenalkan, nama saya Uci Mamusung. Tetapi karena saya menikah dengan Bapak Julius Pinontoan, kalau di tempat saya budayanya adalah pakai nama suami. Jadi saya adalah Uci Pinontoan. Puji nama Tuhan, saya ingin membagikan bagaimana saya mengikuti spiritual journey ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena terus terang kita sebagai orang percaya, kita sangat butuh sekali untuk kita dapat tertanam di dalam gereja lokal. Dan terima kasih kalau Tuhan telah membawa saya ke tempat ini di CDC, saya dapat berkembang, saya dapat dibapai seperti yang tadi kita dengar dalam firman Tuhan melalui gembala kita Bapak Kris. Sungguh saya mengucap syukur kepada Tuhan ketika saya mengikuti spiritual journey ini. Saya mendapatkan satu wawasan yang luar biasa, khususnya ketika saya masuk di dalam marketplace. Dulu terus terang beberapa tahun kebetulan saya bekerja di area kuliner, di F&B, begitu-begitu keras. Apalagi pendidikan satu dengan yang lainnya sangat jauh berbeda. Saya kadang-kadang suka enggak sabar menghadapi karyawan-karyawan yang lelet, menghadapi karyawan-karyawan yang kadang-kadang tidak bisa diatur.
Tetapi ketika saya mengikuti pelajaran di dalam SJ ini, saya mengucap syukur Tuhan mengajarkan saya untuk menjadi seorang yang sabar. Bahkan anak buah saya bilang begini, Bu, ibu tuh udah dikata-katain loh. Ibu tuh udah udah begitu sabarnya. Ada apa sebenarnya sih Bu? Padahal itu kurang ajar banget loh sama ibu. Saya langsung panggil anak karyawan itu ke pinggir. Saya bilang begini, mau tahu kenapa saya harus menjadi seperti ini? Karena saya belajar bagaimana saya harus menjadi seorang pengikut Kristus. Belajar yang sabar. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara belum mengikuti SJ ini, ayo. Tadi tanggal berapa ya Pak? Tanggal 23. Tanggal 23 Agustus ini. Ya. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Bapak Ibu tentu merasakan, aduh siang hari ya, kayaknya ngantuk Pak. Kalau semuanya itu sampai jam 4 ya, terus belum lagi perutnya lapar. Don't worry Bapak Ibu Saudara, sampai di sana Bapak pasti dapat makanan. Dan lebih daripada itu, pengajar-pengajar applicable sekali. Memberikan pengajaran yang luar biasa, menuntun kita. Dan di dalam kelompok-kelompok juga Bapak Ibu Saudara, membuat kita mengerti, oh pelajarannya sungguh baik. Dan kita bisa sharing satu dengan yang lainnya. Dan tidak lupa ada icebreaker tentunya. Ya, jadi pada saat aduh udah ngantuk, mata kita belok lagi gitu ya, badan segar lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan lebih daripada itu pengajar-pengajarnya hebat sekali. Memberikan kita pengertian-pengertian yang luar biasa, mungkin kita nggak ngerti sebelumnya. Tapi mungkin kalau untuk di hari Minggu Pak, kita mungkin cepet ya. Tapi kalau kita masuk di SJ, kita bisa banyak nanya-nanya ya. Apa sih sebenarnya yang kita tidak mengerti. Tetapi di dalam SJ ini kita percaya kita akan bertumbuh, berakar. Dan lebih daripada itu kedewasaan rohani akan ada dalam hidup kita. Amen. Puji nama Tuhan. Yes. Terima kasih. Thank you Bu Uci. Yes, karena itu sekali lagi thank you Bu Uci buat kesaksiannya. Dipastikan tidak ngantuk katanya. Jadi kalau khawatir ngantuk siang-siang, sudah ditutup ya, kekhawatiran tidak ada ya. Tapi yang pasti diberkat dan semakin berakar dan bertumbuh. Amin. Thank you sekali lagi Bu Uci. Ya, ibadah akan tutup oleh Pastor Chris, silakan Pastor. Ya, saya undang tuh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mengucap syukur untuk keberadaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kita. Mari kita ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, kebaikan dan pemeliharaan atas hidup kami. Bahkan penyertaan kepada kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang senantiasa membimbing, menolong, bahkan mengajar untuk hidup di dalam kebenaran. Kami terus diingatkan, kami mau Tuhan minta pertolongan dari Roh Kudus untuk mencerna setiap firman yang kami terima. Sehingga firman itu masuk dalam pikiran dan hati kami. Sehingga kami bisa melakukan firman ini di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang agung. Kami bersyukur kepadamu. Engkau menjadi kepala di dalam keluarga kami. Engkau menjadi kepala di gerejamu ini Tuhan. Engkau menjadi kepala di marketplace. Kami percaya karena semua karena Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Biar Tuhan yang dimuliakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Hidupmu diberkati, keluargamu diberkati, usahamu, pekerjaanmu, apapun. Tuhan berkati. Tuhan melindungi engkau kemanapun kau pergi dan dimanapun kau berada. Terimalah kasih sayang Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Happy Sunday. Happy Sunday. God bless you.